Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang untuk teman-teman UKM MTQ dan teman-teman audiensi yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita akan mendengar podcast dari pemateri yang sangat luar biasa sekali dengan judul yaitu atau dengan tema Ada Cinta di Antara Keberkahan Bulan Ramadan. Tapi sebelumnya, perkenalkan saya di sini sebagai moderator yaitu Diana Rati, biasanya dipanggil Diana. Oke, pemateri kita hari ini yaitu bernama Mas Muhammad Iskandar Zulkarnain. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum UKM MTQ UMM tahun ini. Oke, baik, sebelumnya mari kita sapa pemateri kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas Zul, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diana. Alhamdulillah kabar baik sampai saat ini ya. Menjelang berbuka kita masih diberikan kenikmatan. Alhamdulillah. Mbak Diana sendiri bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik Mas Zul. Saat ini Mas Zul sendiri sedang berada di mana? Saya sekarang posisi sedang berada di Malang. Alhamdulillah ada di Malang. Cuman masih sering pulang pergi ya. Jadi kita hanya bisa bertemu via Zoom, tapi tidak menutup hikmat kita dan kesakralan kita untuk terus melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Insya Allah. Oke, sebelumnya kita ingin membahas nih tentang tema kita hari ini yaitu ada cinta di antara keberkahan bulan Ramadan. Di sini membaca judulnya saja sangat luar biasa begitu karena ada kata cinta begitu. Mungkin Mas Zul bisa menerangkan sedikit gimana sih gitu tema kita hari ini tuh tentang apa dan keberkahan bulan Ramadan yang seperti apa sih gitu. Baik. Sebelumnya saya mau sapa dulu para teman-teman Syababul Quran dan seluruh pemirsa yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan keberkahan untuk selalu melakukan hal-hal yang baik ya, di bulan suci Ramadan ini. Dan terima kasih kepada teman-teman panitia podcast Ramadan dari UKM MTQ UMM yang berkenan mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif ya. Saya harap ini kegiatan terus bisa berlangsung nanti dan menjadikan amal jariah kepada kita semuanya. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita, menuntun kita dari jalan yang penuh kegelapan ya, menuju jalan yang terang benderang ya. Kalau teman-teman nggak paham jalan gelap itu yang seperti apa, ibaratnya Rasulullah menuntun kita dari zaman onta menuju sekarang yang adanya di dunia sekarang itu zamannya Toyota ya. Nah, baik. Menarik sekali ya Mbak Diana, menarik sekali tentang tema pada sore hari ini yaitu ada cinta di antara keberkahan bulan Ramadan. Insya Allah saya kemarin ketika mendapatkan undangan itu melihat tema saja itu sudah bergetar gitu ya. Soalnya di situ ada kata-kata hub gitu ya, ada kata-kata cinta. Cinta ini bukan sembarang cinta gitu ya, karena berbeda antara sayang, suka dan cinta itu sangat berbeda. Makna kontekstualnya sangat jauh berbeda. Nah, ini yang dimaksud cinta di antara keberkahan bulan Ramadan. Gitu ya. Maksud dari cinta gitu ya. Cinta. Sebelum kita membahas di bulan Ramadan ya, kita
perlu kita ketahui cinta itu yang seperti apa, cinta yang seperti apa yang akan kita mau gitu ya, cinta yang seperti apa yang ingin kita raih di bulan Ramadan gitu ya. Ya, pastinya banyak sekali berbondong-bondong umat muslim, umat mukmin gitu ya, ya itu melaksanakan kewajiban, yaitu berpuasa di bulan Ramadan untuk meningkatkan iman dan takwa kita, gitu ya. Dan ketika kita sudah melaksanakan kewajiban, lalu apa yang kita cari, gitu kan? Yang kita cari adalah kecintaan, kecintaan yang terus tumbuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar apa? Agar Allah juga mencintai kita. Berbicara tentang cinta, ini menarik Mbak Diana ya. Kita sebagai manusia, ibaratkan saja, sebelumnya saya mau tanya sama Mbak Diana, kira-kira enak mana, mencintai atau dicintai? Wah, kalau pertanyaannya seperti itu, kalau saya sih lebih baik dicintai ya. Kalau mencintai itu takut nggak kebalas gitu. Enak dicintai ya. Kenapa? Apa alasannya kalau enak dicintai itu? Kalau menurut saya, kalau dicintai itu lebih tulus gitu kalau menurut saya. Begitu ya. Kalau dicintai itu lebih tulus gitu. Baik. Mencintai dan dicintai. Kalau dibilang enak mana mencintai dan dicintai, kalau secara logika kita bilang ya enak dicintai gitu ya. Contoh, ada si A dan si B gitu. Ibaratkan si A ini laki-laki dan si B ini perempuan. Si A ini mencintai perempuan gitu ya. Si A ini mencintai si B. Ya, si A ini mencintai si B. Sedangkan si B ini posisinya adalah dicintai, gitu kan? Dicintai. Apapun yang B minta, ya, si A pasti akan memberikan. Karena posisinya si A ini adalah mencintai. Bahkan si B ini ketika ngambek saja, ya, katakanlah ketika ngambek saja, nggak mau, gitu ya. Ini si A ini berusaha merayu bagaimana si B agar tidak ngambek gitu ya, agar tidak apa istilahnya, tidak marah gitu ya. Akhirnya diberikanlah es krim, diberikanlah boneka, karena posisinya si A ini mencintai si B, sedangkan si B lebih enak nih. Posisinya adalah dicintai. Akhirnya secara logika enak mana, mencintai atau dicintai? Ya, secara logika kita memang pasti akan lebih lebih condong, saya lebih suka dicintai, karena apapun yang saya inginkan, orang yang mencintai saya pasti akan memberikan itu, gitu ya. Makanya ada pepatah mengatakan cinta itu buta, gitu ya. Ya, cinta itu buta, tidak mengenal waktu, tidak mengenal nama, gitu ya, tidak mengenal harta, bahkan rupa, kan gitu. Itu adalah cinta. Bahkan orang yang mencintai itu akan melakukan apapun yang ia mampu untuk mendapatkan cinta orang yang ingin dicintai, gitu ya. Jadi seumpama saya mencintai seseorang gitu, saya akan melakukan apapun yang saya bisa atau apapun yang saya mampu agar apa? Agar saya mendapatkan cinta orang tersebut gitu. Nah, ini menarik. Ini adalah hubungan hablum minan nas gitu ya, antara manusia dengan manusia. Nah, implementasi yang kita ambil di sini adalah cinta yang akan kita berikan kepada Allah gitu ya. Dalam surat Ali Imran itu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, gitu ya. Jadi Allah berfirman bahwasanya meminta Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, katakanlah Muhammad, Qul in kuntum tuhibbunallah, jika seandainya kalian ingin mencintai Allah, atau Qul in kuntum tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, ini adalah aku Muhammad gitu ya. Maka ikutilah Muhammad, katakan. Ya. Yuhibbukumullah, maka disitulah Allah akan mencintaimu. Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, di sini kalimat yang penting tentang cinta, gitu. Bahkan dalam konteks Al-Quran saja, Allah menerangkan tentang cinta. Hai Muhammad, gitu. Katakanlah kepada umatmu bahwasanya kalau seandainya umatmu itu ingin mencintaiku, maka ikutilah kamu, gitu. Ikutilah Rasulku. Maka ketika kalian sudah mengikuti Rasulku, sunnah-sunnahnya, ya perkataannya, apapun yang dilakukan Rasulullah kita ikuti, apapun yang dikatakan Rasulullah kita ikuti, sunnah beliau kita ikuti, maka disitulah Allah akan mencintai kita. Ya. Yuhibbukumullah. Dan di situ Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, di sini kita akan menjadi seorang B. Ya. Kita akan berbicara tentang A dan B. Ketika kita sudah mencintai Rasul, ketika kita sudah mencintai Nabi Muhammad, ketika kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah dan selalu melaksanakan perbuatan-perbuatan yang diperintahkannya, gitu ya, maka disitulah kita menjadi seorang B, gitu ya, sosok yang seperti B yang saya gambarkan tadi. Nah, ketika itu Allah lah yang mencintai kita, dan posisi kita di situ adalah ya hamba yang dicintai oleh Allah, gitu ya. Nah, aspeknya apa nanti? Ya, positivismenya apa nanti? Ketika kita sudah dicintai Allah, bahkan tanpa kita meminta pun Allah sudah mengampuni dosa kita, gitu ya. Bahkan tanpa meminta pun Allah sudah mengampuni dosa kita. Karena apa? Ya, Ibnu Qayyim pernah berkata ya, pada syairnya, gitu ya, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa, ya, doa hambanya yang selalu beristighfar. Jadi hambanya yang selalu beristighfar ini tanpa meminta pun, ya, Allah ini sudah mengabulkan keinginannya. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Nah, apalagi ini pada bulan Ramadan, gitu ya, bulan suci Ramadan. Nah, hal inilah yang patut kita aplikasikan. Bagaimana cara kita agar dicintai Allah? Nah, tadi ya dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Gitu kan ya. Jadi ketika kita ingin dicintai, maka kita ikutilah ya perintah Rasulullah, ya. Apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang Allah, kita taati, gitu ya. Ya, kita taati. Nah, disitulah nanti ketika kita sudah menjadi manusia yang bersih, ya, ketika Allah sudah mencintai kita, maka tanpa disadari, tanpa kita meminta, Allah sudah memberikan apa yang kita minta. Jadi seperti itu. Apalagi ini di dalam bulan suci Ramadan, yang bulan yang penuh dengan berkah, gitu ya. Bulan yang mana digambarkan lebih baik daripada 1000 bulan. Bulan di mana Al-Quran itu diturunkan, gitu ya. Bulan di mana Lailatul Qadar, bulan di mana seluruh amal perbuatan itu dilipat gandakan pahalanya, bulan di mana seluruh bahkan tidur pun menjadi sebuah pahala. Ini bulan yang sangat istimewa. Nah, disinilah kita harus berbondong-bondong untuk lebih meningkatkan amal perbuatan kita, ya, menutup kemaksiatan kita, agar apa? Agar tadi kita menjadi orang yang bertakwa, ya. Kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka kita akan mendapatkan cinta, ya. Ketika kita sudah mendapatkan cinta, maka disitulah cinta dalam keberkahan, ya, di bulan Ramadan. Cinta yang dicintai oleh pemilik cinta tersebut, gitu ya. Bayangkan kita dicintai oleh pemilik cinta, gitu ya. Maka disitulah hal-hal yang sangat-sangat banyak sekali diidam-idamkan oleh makhluknya, gitu ya. Jadi kita masih diberikan kenikmatan dalam bulan Ramadan, kita tingkatkan seluruh amal perbuatan kita agar lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Mungkin itu. Bagaimana Mbak Diana?
Oke, baik. Dari penjelasan tadi sangat luar biasa sekali mengenai cinta terhadap bulan suci Ramadan. Terus bagaimana agar kita tuh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita dicintai itu bagaimana balasannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita begitu. Sangat luar biasa sekali penjelasannya, apalagi tentang cinta bulan Ramadan gitu. Dari kesimpulan dari penjelasan Mas Zul tadi, kita menyimpulkan bahwa perlunya gitu kita meraih bagaimana agar Allah itu mencintai kita begitu, dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Tadi juga ada syair, ada hadis yang dipaparkan oleh Mas Zul sendiri. Dan banyak sekali nih kebingungan teman-teman, mungkin saya juga gitu. Apalagi dengan tema yang sangat luar biasa ini. Terkait dengan ketika kita mengatakan bahwa Allah sudah cinta nih sama kita misal gitu. Terus gimana sih gitu sebenarnya, apakah Allah juga berbalik mencintai kita? Bagaimana cara kita mengekspresikan gitu cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga balik mencintai kita. Jangan-jangan kita cuma bilang bahwa merasa gitu Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai kita, tapi sebenarnya enggak gitu kan. Gimana sih gitu Mas Zul, mungkin pendapatnya atau ilmu-ilmunya mungkin bisa diterangkan kepada kita. Bagaimana cara kita mengimplementasikan gitu ya? Iya begitu. Mengimplementasikan cinta kita kepada Allah gitu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Mbak Diana, menarik sekali pertanyaannya. Implementasi atau kelakuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada contoh gitu ya. Kita kembali lagi kepada contoh si A dan si B tadi. Ketika si A ini sudah mencintai si B, nah pertanyaannya adalah bagaimana si B ini berlaku baik kepada si A agar si A ini selalu mencintai si B. Ya, betul? Betul. Karena ketika kalau seandainya si A ini mencintai si B, lalu si B berbuat yang kurang baik, kurang terpuji, akhirnya si A ini tidak mencintai lagi si B, maka si B nanti tidak akan mendapatkan apapun yang dia inginkan gitu ya. Bahkan si A pun sudah tidak peduli dengan si B. Nah, ini adalah manusia. Tapi berbeda sekali dengan Allah. Bahwa Allah adalah Khalik ya. Bahwa Allah adalah Tuhan segala makhluk gitu ya. Rabbul alamin. Tuhan semesta alam. Gitu ya. Allah tidak melihat gitu ya. Allah tidak melihat ya. Bahkan Allah tidak pernah menakar. Maksudnya di sini adalah bukan berarti Allah tidak peduli, bukan gitu ya. Bahkan hambanya Allah pun hambanya Allah pun yang memiliki dosa yang sangat besar gitu ya. Memiliki kesalahan yang sangat banyak, memiliki perilaku buruk yang sangat banyak, bahkan itu masih dianggap Allah sebagai hambanya gitu ya. Dalam implementasi kita, bagaimana cara kita mengaplikasikan cinta itu dengan benar adalah bagaimana kita berperilaku sesuai dengan perintah Allah. Bagaimana kita berperilaku sesuai dengan ajaran Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hambaku, ya, wahai hambaku. Jadi bahkan hambanya Allah pun yang memiliki dosa yang sangat banyak, sebanyak gunung ya, sebanyak buih lautan, itu masih dipanggil hamba, gitu ya. Masih disebut sebagai seorang hamba. Bukan, wahai manusia yang banyak dosa, wahai manusia yang enggak. Tapi Allah masih memanggilnya dengan hamba. Ibadi alladzina asrafu, yang melampaui batas, yang sudah melampaui batas. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah kalian itu berputus asa dengan rahmatnya Allah. Gitu. Bahkan Allah pun
sampai sebegitunya memanggil kita yang sudah penuh banyak dosa. Gitu. Nah, sekarang kita sebagai hambanya, alangkah tidak punya malunya kita ketika kita sudah dipanggil Allah, gitu ya. Tapi kita tidak merasa bahwasanya kita sudah dipanggil Allah dengan cinta kasihnya. Nah, ini adalah hal-hal yang sangat sangat sering terjadi di masyarakat, gitu ya. Sangat-sangat sering terjadi di masyarakat. Bahwasanya kita adalah kurang sadar diri kita. Bahwasanya Allah masih mencintai kita. Allah masih memanggil kita. Gitu ya. Nah, kita yang sudah dicintai ini harus berlaku seperti apa? Gitu ya. Harus berlaku seperti apa? Kita yang sudah banyak dosa ini harus berlaku seperti apa? Tidak malukah kita dengan banyaknya dosa kita, Allah masih memanggil seperti itu dengan cinta, tapi kita malah tidak menghiraukannya. Justru malah di bulan Ramadan ini kita adalah memperbaiki cinta kita kepada Allah. Ini seperti itu. Bagaimana? Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, gitu ya. Melakukan dengan apapun yang sudah disunahkan oleh Rasulullah, gitu kan. Mencontoh perilaku Rasulullah, gitu kan. Berzikir, melakukan amal-amal ibadah, amal-amal soleh di dalam bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu implementasi bagaimana cara kita untuk membalas kecintaan kita kepada Allah, gitu kan. Semakin kita mencintai Allah, semakin kita dicintai oleh Allah. Semakin kita ingin meminta maaf, semakin kita ingin meminta maaf, maka semakin Allah memaafkan kita dan mengabulkan doa kita. Jadi seperti itu. Begitu ya. Oke, baik. Sangat luar biasa sekali penjelasannya. Tadi juga ada mengenai perilaku. Kita tuh apalagi di bulan Ramadan ini ya, kadang namanya juga manusiawi ya gitu Mas. Ada pertanyaan lagi yang membuat saya bingung. Misalkan di bulan suci Ramadan ini kita sebelumnya udah awal-awalnya berperilaku baik gitu. Terus nanti di tengah-tengah berperilaku buruk. Terus nanti baik buruk lagi, itu gimana sih gitu Mas? Apakah sebenarnya tuh Allah tuh masih cinta nggak sih sama kita gitu? Pasti ada pertanyaan kayak gitu. Kita udah kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik gitu. Apalagi di bulan suci Ramadan, sebenarnya peluang untuk Allah mencintai kita itu ada nggak sih gitu? Iya, ini bagus sekali ini, karena ini sering terjadi gitu ya. Sering terjadi. Sama halnya ketika kita berpuasa gitu ya. Berpuasa gitu. Di awal-awal puasa semangat, di tengah-tengah lihat es buah gitu sudah loyo gitu ya. Sudah aduh, es buah gitu, apalagi menjelang zuhur gitu. Waduh, es oyen gitu, es buah, es campur, masya Allah. Gitu. Akan tetapi inilah maksud dari puasa. Ini adalah maksud dari puasa, al-imsak, gitu ya. Kita menahan, gitu ya. Menahan. Bahwasanya manusia itu selalu seperti itu memang. Itu adalah fitrahnya manusia. Manusia itu selalu diciptakan merasa kurang, gitu ya. Manusia itu diciptakan selalu merasa kurang. Innal insana khuliqa halu'a. Bahwasanya manusia itu diciptakan itu seperti itu, gitu ya. Kadang baik, tiba-tiba buruk, tiba-tiba jahat, tiba-tiba gibah, tiba-tiba itu manusia, gitu ya. Itu manusia. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu sama lah, ya, manusia, menungso itu sama, ya, menungso. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian yang sering kita jumpai, ya. Bahkan kita sendiri tidak menutup kemungkinan kita juga seperti itu, gitu ya. Kita seperti itu. Akan tetapi di sinilah momentum bagaimana kita memanfaatkan momentum ini untuk al-imsak, menahan, gitu ya. Menahan. Ya. Sama halnya seperti kita menahan dari lapar dan haus, gitu ya. Jadi bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa untuk menahan diri kita dari lapar dan haus, akan tetapi menahan hawa nafsu kita, menahan seluruh apa yang ada di dalam diri kita yang ingin kita keluarkan, dan ini kita tahan, ya. Yang kita inginkan ini kita tahan, karena biasanya
sifat sebuah keinginan ini buruk, gitu ya. Sifat sebuah keinginan ini buruk, gitu ya. Ya, contoh, kita ingin makan terlalu banyak, akhirnya apa? Kolesterol. Kita terlalu ingin minum banyak, akhirnya apa? Kencing, apa namanya, batu ginjal, gitu kan? Atau kita ingin memakan gula, gitu ya. Kita suka makan gula, akhirnya diabetes. Nah, hal-hal yang seperti ini kita harus tahan di bulan puasa, gitu ya. Kita yang baik, tiba-tiba gibah, ini semuanya kita tahan. Kenapa? Karena nanti ada waktunya berbuka sendiri. Gitu ya. Ada waktunya berbuka sendiri. Bukan berarti di situ ada waktu untuk gibah sendiri, enggak. Bukan berarti di situ ada waktu untuk jahat sendiri, enggak. Tapi ketika kita sudah menahan itu semuanya, maka di dalam waktu dalam berbuka itu, waktu dalam berbuka nanti ketika Idul Fitri ya, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih suci lagi dari diri kita. Pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ketika kita yang selalu contoh ya, kebiasaan saya yang selalu sebelum Ramadan itu selalu menggibah gitu. Ketika bulan Ramadan ini saya menahan untuk menjauhi diri dari gibah, menjauhi diri dari apa namanya, perbuatan-perbuatan buruk dan lain sebagainya. Ketika sudah selesai Ramadan, harapan saya adalah saya menjadi orang yang pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ketika saya sudah berpuasa selama 1 bulan untuk meninggalkan gibah, maka ketika saya di bulan Syawal ingin menggibah lagi seperti saya sebelum Ramadan, itu sudah nggak enak. Nah, inilah harapan yang kita inginkan. Jangan sampai di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, malah kita selip-selipkan sesuatu hal yang buruk, gitu ya. Sudah berbuka, nggak apa-apa bergibah. Nah, ini hal yang seperti ini yang sering terjadi. Ya, bukan berarti ketika berbuka kita sudah bebas, bukan. Akan tetapi berbuka itulah godaan terbesar kita. Ketika kita sudah bisa makan, ketika kita sudah bisa minum, ketika kita sudah bisa memasukkan apapun itu dari luar kepada masuk ke dalam tenggorokan kita dan perut kita, disitulah godaan terbesar. Apakah kita mampu menjaga lisan kita, mata kita, dan lain sebagainya. Agar apa? Agar kita ini benar-benar berpuasa benar-benar al-imsak gitu ya, al-imsak di bulan Ramadan. Nanti harapannya ketika Idul Fitri adalah bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, karena apa? Karena tadi tujuannya adalah apa? Cinta. Bahwasanya manusia yang selalu ingin berbuat lebih baik lagi, maka Allah akan mencintainya gitu ya. Ya. Ketika kita ingin menjadikan diri kita jauh lebih baik lagi, maka Allah akan selalu mendatangkan rahmat kepada kita. Beda lagi ketika kita hanya berpuasa 1 bulan, ya sudah menyelipkan sesuatu hal yang buruk, maka disitulah Allah juga tidak akan pernah memberikan apapun kepada kita. Ya, jangan sampai puasa kita itu hanya sia-sia, hanya yang kita rasakan hanya sekedar lapar dan haus, tapi kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah apa tadi? Takwa dan cinta. Nah, ketika kita sudah mendapatkan sebuah cinta dalam sebuah implementasi mengimsakkan diri atau memuasakan diri kita sampai nanti ketika waktunya berbuka, maka disitulah kita akan mendapatkan sebuah kecintaan dari Allah, sebuah kemuliaan dari Allah, yang mana kita menjadi seorang yang lahir kembali pada Idul Fitri, gitu ya. Kembali suci seperti apa yang kita inginkan, kembali seperti orang-orang yang inginkan, gitu ya. Jadi jangan sampai di dalam bulan suci Ramadan ini adalah momentum kita malah menyelip-nyelipkan kesempatan untuk bergibah, melakukan kemaksiatan, melakukan keburukan, dan jangan sampai. Kalau memang sudah memasuki bulan Ramadan, sudah kita tahan agar apa? Agar rahmat Allah akan turun nanti ketika sudah waktunya berbuka. Kapan waktu berbuka? Ketika insya Allah nanti kita akan bertemu dalam bulan Syawal di Idul Fitri. Jadi seperti itu. Ya, baik, sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa di sini. Dari pandangan saya pribadi bahwa Mas Zul tadi menceritakan sekaligus memberikan kita sebuah arahan untuk di bulan puasa ini kita betul-betul menahan diri. Bagaimana agar tidak sampai terjun atau melakukan kemaksiatan yang kita lakukan sebelum bulan puasa gitu. Dan setelah bulan puasa pun, misalnya kalau udah selesai, jangan sampai kita kembali begitu. Kita harus seperti kayak bayi yang baru lahir,
dan menjadi Betul. lebih baik lagi dari sebelumnya begitu, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dan lebih mendekatkan diri di bulan suci Ramadan ini, seperti bahwa hadis apa namanya, bahwa innamal a'malu binniyat gitu kan, apapun insya Allah apapun yang kita niatkan itu pasti akan menjadi sebuah pahala begitu bagi kita. Sebenarnya tuh masih banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita semua atau dari dalam diri saya sendiri sih sebenarnya. Tapi mengingat bahwa ini bulan bulan puasa, bahwa teman-teman lain juga mau buka puasa gitu. Tapi sebelumnya sebelum kita akhiri gitu mungkin Mas Zul bisa memberikan kiat-kiat gimana sih gitu agar bulan puasa ini kita melakukan hal-hal yang baik, saran-sarannya apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kecintaan atau agar Allah tuh bisa mencintai kita gitu, saran-sarannya gitu. Baik, sedikit saja yang ingin saya mungkin pesan ya, perbanyak berzikir, perbanyak memperbaiki diri, sering muhasabah tentang diri kita sendiri. Apa yang sudah kita lakukan sebelum bulan Ramadan itu hapuskan sekarang semuanya di saat ini gitu ya. Ini adalah momentum kita untuk menyucikan diri kita. Ini adalah momentum kita untuk membabat habis segala perbuatan buruk kita. Gitu ya. Ini adalah momentum kita bagaimana kita ini kembali menjadi seorang hamba yang ingin dicintai oleh penciptanya. Gitu ya. Maka perbanyaklah zikir, perbanyaklah istighfar. Kalau bisa ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kepada sesama gitu ya, kepada sebuah kebaikan, tapi jangan tolong menolong pada sebuah keburukan. Nah, ini ada sedekah diperbanyak, zikir diperbanyak gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu akan meningkatkan iman kita, akan meningkatkan ketakwaan kita agar kita menjadi diri yang lebih agar kita menjadi seorang yang lebih suci untuk menjadi seorang hamba yang selalu dicintai oleh penciptanya. Jadi seperti itu Mbak Diana ya. Oke, baik. Terima kasih dari Mas Zul. Dari awal sampai akhir kita banyak sekali mendapatkan ilmu bagaimana kiat-kiat kita dalam diri kita agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya untuk menjalani bulan puasa sendiri. Bulan puasa gitu. Dari saya mohon maaf jika banyak salah ataupun banyak perkataan-perkataan yang salah intinya gitu. Mohon maaf, mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan dari tema kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi sesama kita, terutama bagi diri saya sendiri gitu. Terima kasih, Mas Jul. Terima kasih juga atas waktunya. Sama-sama Mbak, sama-sama. Mungkin kita akhiri dengan doa kafaratul majlis ya untuk teman-teman ya. نختتم هذا اللقاء بقراءة كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Terima kasih Mbak Diana, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Semoga hari ini, terima kasih terlebih dahulu kepada Mas Zul. Semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.